wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farizal Fitri Andika, NIM 210 103 110 143, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan memaparkan resumen di hari pertama dan di hari kedua. Yang pertama disampaikan oleh Dr. Fatah Yasin. Beliau menjelaskan bahwa kita sebagai mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang, kita harus bersyukur karena kita termasuk orang-orang terpilih dari berbagai jalur. Karenanya kita harus bersyukur karena tidak semua mahasiswa yang mendaftar di UIN Malik Ibrahim Malang diterima walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Diharapkan kita bisa segera melewati pandemi agar kita bisa segera offline dan bertemu lagi. Kemudian sebagai mahasiswa kita harus bisa mengupayakan diri memiliki mental spiritual. Apa itu mental spiritual? Mental spiritual itu seperti yang pertama, berpikir ilmiah, berpikir yang dilandaskan pada ilmu. Kita memang sebelumnya berasal dari sekolah menengah ke atas, MA ataupun yang lain. Jadi kita harus bisa mentransformasikan gaya belajar kita dari sekolah menengah ke atas ke perguruan tinggi. Kita bisa berpikir ilmiah lagi ke depannya. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berpikir positif dan berperilaku positif. Indikator dari berpikir positif dan berperilaku positif adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang, yakni berpakaian sopan, tetap pada aturan-aturan yang diajarkan pada agama Islam. Kemudian berbicara sopan dan kreatif, yakni dapat menempatkan diri dalam masyarakat. Kemudian beliau juga menegaskan bahwa di UIN Malik Ibrahim Malang ini kurang lebih ada 18 UKM. UKM ini untuk menyalurkan bakat dan potensi mahasiswa. Kemudian materi yang kedua disampaikan oleh Ibu Hajah Ilvi Nurdiana, SAG MSI. Beliau menyampaikan bahwa pemimpin yang besar adalah orang yang bisa membanggakan alma maternya. Kemudian di UIN Malik Ibrahim Malang ini ada Ma'had dan pusat bahasa. Diharapkan di sini mahasiswa bisa memiliki kemampuan sehingga bisa berprestasi dan membanggakan alma maternya. Kemudian di UIN Malik Ibrahim Malang ini juga ada sarana dan prasarana yang akan dibangun. Insya Allah Fakultas Teknik, kemudian Kamus 3 Kedokteran. Kemudian sarana dan prasarana yang lain akan diperbaiki agar lebih baik lagi. Akan tetapi di situ peran mahasiswa juga harus mengimbangi. Salah satunya dengan disiplin membayar UKT. Kemudian di hari kedua yakni pengenalan organisasi kemahasiswaan. Yang pertama adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Di sini merupakan organisasi intra lembaga eksekutif yang berada di lingkup kampus, universitas, fakultas, himpunan mahasiswa atau prodi. Dewan Eksekutif Mahasiswa ini merupakan organisasi sebagai pelaksana program kemahasiswaan di bawah naungan Kemenag. Kalau di universitas umum itu namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Karena Universitas Islam Negeri ini di bawah naungan Kementerian Agama, jadi namanya Dewan Eksekutif Mahasiswa.
lembaga ini yang mengkoordinasikan program dan melaksanakan program yang disediakan Senat Mahasiswa. Di dalam DEMA ini ada beberapa kementerian. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri, yang kedua Kementerian Luar Negeri, yang ketiga Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yang keempat Kementerian Agama, yang kelima Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam Kementerian Informasi dan Komunikasi. Di setiap kementerian ada penjabarannya. Yang pertama Kementerian Dalam Negeri bertugas di intra kampus, kalau luar kampus di eksternal atau di luar kampus. Kemudian Sosial, Hukum, dan Politik merupakan kementerian yang memegang mengenai pengembangan kajian isu sosial, hukum, dan politik. Kemudian Kementerian Agama ini merupakan upaya kolaborasi antara kampus Ulul Albab dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa ini. Kemudian ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas ini bertugas untuk mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa yang berada dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa ini. Kemudian yang terakhir yakni Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi ini bertugas untuk mempublikasikan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, pada satu periode ada beberapa proker yang ditambahkan oleh Presiden Mahasiswa. Yang pertama ada Sahabat Desa. Yang kedua ada Sapa Sekolah. Yang terakhir ada Sosial, Hukum, dan Politik. Kemudian materi yang kedua ada namanya SEMA. SEMA ini merupakan lembaga legislatif di universitas yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. SEMA ini bukan pelaku teknis namun merupakan pelaku di balik layar yang membuat peraturan, yang mengesahkan peraturan, yang memberi sanksi, dan lain-lain. Adapun fungsi dari SEMA mahasiswa ini salah satunya adalah fungsi advokasi. Apabila mahasiswa dan mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki kendala dalam administrasi UKT ataupun mengajukan banding UKT, bisa lewat SEMA. SEMA juga bisa dikatakan sebagai jembatan aspirasi mahasiswa kepada pihak yang berwenang yang ada di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Kemudian tugas dari SEMA sendiri ini adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua memberi persetujuan dari setiap kegiatan DEMA universitas. Kemudian yang terakhir memberi pengesahan dari Dewan Anggota Eksekutif Mahasiswa. Selanjutnya wewenang SEMA. Wewenang SEMA yang pertama adalah menyelenggarakan pemilu dan membuat peraturan dari organisasi-organisasi yang ada di kampus. SEMA sendiri memiliki beberapa komisi. Ada komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Yang pertama, komisi A. Komisi A ini merupakan advokasi dan hukum.
dan Komisi B adalah organisasi kemahasiswaan, dan Komisi C adalah Komisi Administrasi dan Keuangan, dan Komisi D adalah Informasi dan Komunikasi. SEMA ini juga memiliki badan pengurus harian yang di dalamnya ini ada ketua umum, sekretaris, dan bendahara. Bagaimana cara kita gabung SEMA dan DEMA ini? Yaitu dengan cara menunggu nanti ketika ada open recruitment, pasti ada KPU yang diluncurkan oleh pihak SEMA maupun DEMA. Kemudian apa saja persyaratannya untuk bisa gabung dengan DEMA maupun SEMA adalah yang pertama memiliki IPK minimal 3, kemudian memiliki 1 SK pengurusan, kemudian siap terikat dengan komitmen yang ada, kemudian ada pun materi yang ketiga adalah UKM. Di Universitas Negeri Malang ini ada UKM Resimen. UKM Resimen ini UKM yang memfasilitasi atau mewadahi mahasiswa yang ingin dilatih militer. Tugas dari Resimen mahasiswa ini adalah menciptakan dan mengkondisikan ketika ada kegiatan yang berhubungan dengan kampus. Kemudian ada UKM Pramuka. Visi dari UKM Pramuka ini adalah menjadikan anggota mandiri, berbudi pekerti, dan berpengetahuan ulul albab. Kemudian untuk mewujudkan visi ini ada beberapa misi. Yang pertama, meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepada anggota pramuka. Kemudian meningkatkan akhlakul karimah dan mengamalkan kode-kode kehormatan dalam sehari-hari. Menjadikan anggota aktif, kritis, dan dinamis. Menjadikan anggota yang mandiri dengan berwirausaha. Program kerja pramuka ini salah satunya adalah Anjang Sana, Berkemah Wirakarya, Temu Alumni, Musyawarah Pandega. Selanjutnya adalah seni religius. Seni religius ini adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinasi yang bergerak dalam bidang agama Islam. Seni religius ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama, membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa agamis, kreatif, dinamis, kritis, dan inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Seni religius ini memiliki beberapa divisi, yaitu gambus, sholawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, qasidah. Kemudian ada juga junior. Junior sendiri adalah UKM yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Ada beberapa cabang olahraga, yaitu yang pertama persatuan sepak bola, persatuan bola voli, persatuan bulu tangkis, persatuan tenis meja, persatuan bola basket, persatuan sepak takraw, persatuan catur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.